سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله melanjutkan bacaan kitab Qimatuz Zamani 'indal Ulama, kitab yang menerangkan tentang cerita-cerita para ulama dalam menimba ilmu dan bagaimana mereka itu ketika menimba ilmu, kesemangatan mereka ketika menimba ilmu. At-Tabib Ibn Nafis imamun fi tibbi wal fiqhi wa hifdzil waqt. Imam At-Tabib Ibn Nafis adalah imam, beliau itu merupakan imam dalam ilmu kedokteran dan juga dalam ilmu fikih dan juga dalam menjaga waktu beliau. Wa minal ulama'il kibar, termasuk di antara ulama-ulama besar dulu, yaitu adalah Al-Imam Ibnu Nafis. Imam Ibnu Nafis ini dikenal dengan ilmu kedokterannya. Jadi beliau termasuk orang yang pintar dalam ilmu kedokteran, termasuk ulama-ulama besar, Imam At-Tabib Ibnu Nafis. Wal atibba al-afdad an-nabighah al-akhyar. Dan juga beliau termasuk dari ulama kedokteran yang tidak ada bandingnya, yang jenius, an-nabaghah al-akhyar, termasuk orang-orang pilihan tuh Imam Ibnu Nafis. Alladzina hafadhu 'ala al-waqti wal lahazat, di mana beliau Imam Tabib Ibn Nafis ini sangat menjaga sekali akan waktu. Jadi waktu beliau itu tidak beliau sia-siakan. Wal lahazat, detik-detik yang beliau punya, beliau tidak sia-siakan dalam hal tersebut. Wa tasjilul afkar wal khatarat. Nah, beliau ketika mempunyai pemikiran yang bagus, ide yang bagus, beliau langsung mencatat. Karena ketika ada pemikiran, ada ide yang bagus lalu tidak dicatat, itu biasanya akan hilang. Sehingga beliau itu pintar dalam hal tersebut. Fi aghrabil awqati was-sa'a, bahkan di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang mungkin orang itu pada lalai di situ. Nah, beliau waktu tersebut oleh beliau digunakan untuk sebaik mungkin. Syekhut Tibbi fi asrih Ibnu Nafis ad-Dimashqi, dan beliau Al-Imam Ibnu Nafis ini termasuk guru syekh dari kedokteran. Jadi gurunya para dokter di masa beliau. Ibnu Nafis ad-Dimashqi, beliau itu dari Damaskus. Tsummal Misri, kemudian beliau itu pindah ke Mesir. Ja'a fi tarjamatihi fi rawdatil jannati lil Khawanasari. Untuk kita membaca biografi dari kehidupan At-Tabib Ibnu Nafis ini, bisa kita lihat di riwayat hidupnya dalam kitab Rawdatil Jannat karangan Khawanasari. Nah, beliau yang mengarang kitab Qimatuz Zamani 'indal Ulama ini akan menukil sebagian dari cerita Al-Imam Ibnu Nafis, naqlan anil wafi bil wafayat li Salahuddin As-Safadi. Juga dinukil dari kitab Al-Wafi bil Wafayat karangan Salahuddin As-Safadi, ma aqtifu minhu ma yali. Nah, saya akan ambil dari dua kitab ini atau dari salah satu kitab yang tadi saya sebutkan, cerita dari Tabib Ibnu Nafis ini. Berikut adalah cerita dari Tabib Ibnu Nafis, kehidupan beliau, bagaimana beliau itu menimba ilmu sehingga beliau itu menguasai ilmu yang banyak. Dan dari cerita ini bisa kita ambil gambaran atau cermin gitu, bisa beliau jadikan kita cermin dalam menimba ilmu.
Jadi agar kita tidak bingung dan biar kita itu bisa menilai kita sendiri bagaimana kehidupan sehari-hari dalam mencari ilmu. Apakah sama dengan beliau atau bahkan bainas sama'i wal ardi. Nah, berikut Al-Imam Al-Fadil Al-Hakim Al-Allamah. Jadi beliau ketika menyebutkan cerita dari Tabib Ibnu Nafis ini, beliau katanya termasuk al-imam. Kalau sudah dikatakan imam, berarti dia termasuk orang yang dijadikan panutan, ya, dijadikan pemimpin dalam ilmu kedokteran, ya, tentunya dalam semua disiplin ilmu. Allah. Beliau adalah Al-Imam Al-Fadil Al-Hakim Al-Allamah Alauddin Ibn Nafis Ali Ibn Hazm Al-Qarshi. Jadi beliau adalah salah satu allamah, orang yang sangat alim. Nama beliau adalah Alauddin Ibn Nafis, putra dari Nafis, Ali Ibn Abi Hazm Al-Qarshi, nisbatan ila baldati Kars. Jadi beliau itu nisbatnya ke daerah namanya Kars, min biladi ma wara'in nahr. Itu bisa kita lihat sekarang di biladi ma wara'in nahr. Kalau biladu ma wara'in nahr berarti ya daerah-daerah Uzbekistan gitu. Jadi beliau asalnya dari situ. Al-Maulud bi Dimashq fi hududi sanah 610 Hijriyah. Jadi beliau itu lahir di Damaskus bertepatan di tahun 610 Hijriyah. Wal mutawaffa bil Qahirati sanata 687 rahimahullahu taala. Dan beliau itu wafat di Kairo di Mesir tahun 687 Hijriyah. Semoga beliau itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun cerita beliau dalam menimba ilmu, kana imaman fi ilmi tibbih. Jadi beliau itu adalah imam dalam ilmu kedokteran. Auhad, yang tidak ada bandingnya. Jadi tidak ada orang yang persis seperti beliau dari segi kesemangatan beliau dalam mencari ilmu dan yang lainnya. La yudaha fi dzalika wa la yudana istihdaran wa istinbata. Jadi beliau itu tidak ada orang yang mendekati beliau dari segi kesemangatannya, keilmuannya, ya, dalam memberikan faidah, mencari faidah, dan juga penggalian hukum. Itu juga tidak ada orang yang bisa menandingi beliau. Walahu fi tibbi at-tasanif al-fa'iqah wa at-tawalif ar-ra'iqah. Dan beliau Al-Imam Ibnu Nafis, At-Tabib Ibnu Nafis ini, dalam ilmu kedokteran sendiri beliau mempunyai karangan-karangan yang unggul dan juga karangan-karangan yang mengagumkan, Jadi beliau bukan hanya alim dalam ilmu kedokteran, tapi beliau juga alim dari dalam semua disiplin ilmu. Sannafa kitab Asy-Syamil fi Tibb, dan beliau pernah mengarang kitab namanya Kitab Asy-Syamil dalam ilmu kedokteran. Wa tadullu fahrasatu hadzal kitab ala annahu yakun fi 300 sifrin. Dan kalau kita lihat dari daftar isi kitab beliau itu ada di 300 lembar. Jadi daftar isinya saja itu sudah 300 lembar, ya. 300 lembar daftar isinya saja di dalam kitab Asy-Syamil. Jadi kitab Syamil ini, Kitabus Syamil, adalah kitab dalam ilmu kedokteran yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Nafis. Kalau kita melihat daftar isinya saja itu sudah 300 lembar. Zakara dzalika ba'du ashabihi, di mana itu disebutkan oleh sebagian dari murid-muridnya ataupun teman-temannya. Wa bayyadha minha 80 sifran. Kemudian setelah dibersihkan lagi dari hal-hal yang mungkin tidak penting atau terulang-ulang, itu sampai 80 lembar. Kemudian beliau juga wa'alafa kitab al-muhadzab fil kuhl.
beliau juga mengarang satu kitab namanya Al-Muhadzab fil Kuhl, itu menerangkan tentang celak ya. Wa Syarh Qanun Ibnu Sina, dan juga mensyarahi kitab Qanun karangan Imam Ibnu Sina fi iddati aswar, dalam beberapa lembar. Wa ghairu dzalika fi tib, dan juga banyak sekali karangan beliau dalam ilmu kedokteran. Nah, bukan hanya ilmu kedokteran yang beliau tekuni, dalam berbagai ilmu juga beliau menekuni. Contohnya di sini walahu ma'rifah bil mantiq, dan beliau juga mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam ilmu mantiq. Wa sannafa fihi mukhtasara, dan beliau itu pernah menulis satu ringkasan gitu dalam ilmu mantiq, Imam Ibnu Nafis. Jadi ulama-ulama terdahulu itu kalau alim bukan main-main, jadi bukan hanya satu bidang ilmu gitu. Seperti Imam Ibnu Nafis ini bukan hanya alim dalam ilmu kedokteran, tapi alim dalam mantiq, alim dalam fikih. Nah, itu kita akan ketahui nanti. Wasannafa fihi mukhtasaran, dan Imam Ibnu Nafis ini selain beliau itu juga mengarang dalam ilmu kedokteran, beliau juga mengarang kitab dalam ilmu mantiq. Wa syaraha kitab al-hidayah li Ibnu Sina fil mantiq, bahkan beliau itu pernah mensyarahi kitab hidayah, di mana kitab hidayah ini dikarang oleh Imam Ibnu Sina dalam ilmu mantiq. Jadi dalam ilmu mantiq beliau juga mempunyai karya, mempunyai karangan. Wasannafa aidan fi usul fiqhi. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Ibnu Nafis ini super ya, bukan hanya alim dalam satu bidang ilmu, tapi berbagai ilmu beliau kuasai gitu. Buktinya di sini juga wasannafa aidan fi usul fiqhi. Beliau juga mengarang satu kitab dalam ilmu usul fikih. Wal fikih, dan juga beliau itu mengarang dalam kitab fikih. Wal arabiyah, juga mengarang kitab dalam bahasa Arab. Wal hadis, dan beliau bahkan mengarang kitab dalam ilmu hadis. Wa ilmu bayan, dan juga beliau pernah mengarang kitab dalam ilmu bayan, ilmu balaghah. Wa dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi beliau bukan hanya alim dalam ilmu kedokteran saja, tapi beliau juga alim dalam ilmu mantiq. Bahkan beliau sampai ngarang kitab dalam ilmu mantiq. Beliau juga alim dalam ilmu usul fikih. Beliau sudah mengarang dalam usul fikih. Beliau itu alim dalam ilmu fikih, alim dalam ilmu bahasa, alim dalam ilmu hadis, alim dalam ilmu balaghah, dan yang lainnya. Wa syaraha min awal kitab at-tanbih li Abi Ishaq Asy-Syirazi fi furu' asy-Syafi'iyah. Jadi Imam Ibnu Nafis ini termasuk mazhab dan menurut mazhab Imam Syafi'i. Allahu akbar, pakai Redmi Pad SE. Ada juga beliau itu ngarang kitab dalam Tanbih. Tanbih ini kitabnya Imam Asy-Syirazi, Abi Ishaq Asy-Syirazi. Beliau ngarang kitab dalam ilmu fikih Syafi'i. Min awwali babis sahwi syarhan hasanan. Jadi beliau itu tulis karyanya dalam ilmu fikih ketika mensyarahi kitab At-Tanbih karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau itu menulis dari bab taharah sampai bab sahwun, ya, babus sahwi. Wa kana qad tawalla tadris al-fiqh fil madrasatil masruriyah bil Qahirah, dan beliau itu juga pernah mengajar fikih di madrasah al-masruriyah yang ada di Kairo ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa ini kesemangatan Ibnu Nafis dalam mencari ilmu. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-Imam Burhanuddin Ibrahim Ar-Rasyidi. Imam Burhanuddin Ibrahim Ar-Rasyidi berkata, "Kana al-Ala ibnu Nafis idza arada at-tasnif tudau lahu al-aqlamu mabriyatan." Allahu akbar.
Kata Imam Burhanuddin Ibrahim Ar-Rasyidi, Ala ibn Nafis, Imam Ibnu Nafis ini ketika ingin mengarang, ketika ingin memulai karyanya, ketika ingin menulis gitu, tudau lahul aqlamu mabriyatan, maka bolpennya itu sudah disediakan, sudah diraut semuanya, karena dulu itu bukan bolpen yang ada yang banyak kita miliki sekarang, bukan, tapi yang diraut itu seperti pensil sekarang. Nah, ketika Imam Ibnu Nafis ini ketika ingin memulai karangannya, beliau itu menyiapkan bolpennya sudah. Wa yudiru wajahu ilal haid, kemudian beliau itu menghadap ke dinding ya, agar mungkin tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Jadi biar fokus ya ngadap dinding. Wa ya'khudhu fit tasnifi imla'an min khatirihi, kemudian beliau itu memulai mengarang, menulis gitu. Di mana beliau itu menulis bukan menyalin dari kitab lain, tapi beliau itu menulisnya dari hatinya. Berarti ilmu beliau itu sudah dihafal semuanya. Wa yaktubu mithla sayli idzan hadar, dan ketika beliau itu menulis itu bagaikan air yang ngalir ke bawah. Gimana kalau air ditumpahkan dari atas ke bawah? Ya, ternyata itu cepat gitu. Jadi beliau itu ketika nulis itu cepat gitu. Itu menunjukkan bahwasanya keilmuan beliau itu luar biasa. Jadi tidak butuh mikir panjang. Fa idza kallal qalamu wa hafiya, apabila bolpennya sudah lemah ya, ini kalah bolpennya. Kalau sekarang mah kita yang kalah dengan bolpen. Kalau bolpen mah terserah mau nulis sampai seharian bismillah gitu. Tapi fa idza kallal qalamu, apabila bolpennya itu sudah lemah, tak bisa untuk digunakan menulis lagi, rama bihi wa tanawala ghairahu, maka bolpennya itu dibuang dan diganti dengan bolpen yang baru. Allahu Akbar. Kenapa kok tidak diperbaiki? Li'alla yadhi'a alaihi zamanu fi bar'il kalam, agar waktu tidak hilang sia-sia katanya. Karena kalau masih mengambilnya, memperbaikinya, merautnya kembali, nah otomatis jana akan mengambil dan menghabiskan waktu beliau. Jadi agar menghemat waktu juga, maka beliau langsung ganti dengan yang baru. Masya Allah, Masya Allah. Ini dari saking semangatnya ulama terdahulu bagaimana menuntut ilmu, bagaimana menghemat waktu mereka, bagaimana menggunakan waktu mereka sebaik mungkin. Wa kana yaktubu idza sannafa min sadrih. Nah, beliau ketika menulis itu, ketika dalam proses mengarang kitab, beliau itu tulis dari dadanya, artinya dari hatinya langsung, tidak menyalin dari kitab ataupun buku-buku yang lain. Min ghairi muraja'atin halat at-tasnif. Jadi beliau itu tidak perlu mengulang lagi, mengambil kitab apakah benar atau salah ya. Oh, ini di kitab ini atau benar atau salah, gak usah, karena sudah ada di hatinya beliau. Allahu Akbar. Ini perlu kita tiru ya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Nah, berikut ada satu cerita nih yang menunjukkan akan keilmuan Imam Ibnu Nafis. Musamaratu Ibnu Nafis bil ilmi ma'a Ibn Wasil hatta al-fajr. Imam Ibnu Nafis ini pernah begadang ya, musamarah ini begadang, bincang-bincang gitu. Tapi musamarah ini biasanya dalam bahasa Arab itu digunakan untuk percakapan setelah isya. Ya, setelah isya itu. Jadi percakapan malam itu namanya musamarah dalam bahasa Arabnya. Nah, beliau Ibnu Nafis ini bercakap-cakap, berbincang, berdiskusi dengan Ibnu Wasil. Dengan Ibnu Wasil dari habis isya sampai kapan? Sampai subuh. Allah, berdiskusi ilmu Imam Ibnu Nafis ini sampai subuh. Wa qala Sayyid Ad-Dimyati Al-Hakim bil Qahirah. As-Sadid Ad-Dimyati yang termasuk hakim di Kairo dulu, wa kana min talamidhihi, dan Hakim As-Sadid Ad-Dimyati ini termasuk murid dari Imam Ibnu Nafis. Apa kata As-Sadid Ad-Dimyati? Ini lihat cerita dari Ibnu Nafis yang diceritakan oleh muridnya
As-Sadid Ad-Dimyati. Ijtama'a lailatan huwa wal Qadhi Jamaluddin Ibn Wasil. Pernah suatu malam Ibnu Nafis ini duduk bareng, bercakap-cakap, berdiskusi dengan salah satu hakim, Jamaluddin Ibn Wasil. Wa ana naimun indahuma, dan Sadid Ad-Dimyati ini tidur di hadapan mereka berdua. Ya, mungkin waktu tidur tapi mereka berdiskusi gitu. Falamma faragha min salatil isya al-akhirah, setelah beliau berdua, Imam Ibnu Nafis dan Ibnu Wasil ini selesai melaksanakan sholat isya, syara'a fil bahas. Mereka berdua itu mulai berdiskusi. Wantaqala min ilmin ila ilm. Beliau itu dalam diskusi mereka berdua bukan hanya membahas satu ilmu, tapi bermacam-macam ilmu beliau berdua itu membahas. Wa Syekh Alauddin fi kulli dzalika yabhathu bi riyadatin wa dunan zi'aj. Dan Ibnu Nafis, Syekh Alauddin Ibn Nafis, dari setiap ilmu yang dijadikan materi pembahasan ketika beliau itu membahasnya, atau ketika beliau itu membahasnya, maka beliau itu membahasnya tanpa merasa terganggu, tanpa emosi gitu. Kan kadang ada orang itu ketika berdiskusi itu kan emosi, ya, marah gitu. Nah, Syekh Ibn Nafis ini ketika berdiskusi dari setiap ilmu yang beliau bahas, beliau itu dengan santai menjawab pertanyaan gitu. Untuk menanggapi pertanyaan itu beliau lakukan dengan santai, tanpa emosi, tanpa sedikit marah pun tidak. Jadi seperti itu. Beda halnya dengan Ibnu Wasil. Wa ammal Qadhi Jamaluddin fa innahu kana yanza'ij. Kalau Qadhi Jamaluddin, Hakim Jamaluddin Ibn Wasil ini, beliau itu terganggu, jadi agak emosi lah gitu, marah lah gitu. Wa ya'lu sautuhu, bahkan Ibnu Wasil ini suaranya itu agak tinggi ya, agak tinggi. Wa tahammaru 'ainah, Ibnu Wasil ini mata beliau itu merah gitu dari saking marahnya. Watan tafihu uruku raqabati, jadi urat yang ada di lehernya itu keluar semua, tampak semua, marah gitu. Walam yazala kadzalika ila an asfara subh. Dan beliau berdua itu, mereka berdua itu berdiskusi dalam ilmu itu, berpindah dari ilmu ini ke ilmu itu, dari ilmu itu ke ilmu ini gitu. Mereka lakukan itu sampai subuh. Ya, bayangkan diskusi dari isya sampai subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kesemangatan para ulama. Ini bukan diskusi dalam hal-hal yang tidak penting, tapi diskusi dalam ilmu agama. Falam fasal al-hal al-Qadhi Jamaluddin. Falam fasal al-hal qala al-Qadhi Jamaluddin. Ya, setelah selesai dan Qadhi Jamaluddin Ibn Wasil ini sudah reda ya, sudah tidak emosi lagi, beliau berkata, jadi Ibnu Wasil ini berkata pada Ibnu Nafis, ya Syekh, wahai guruku Alauddin, ya Syekh Alauddin, amma nahnu fa indana masail wa nukat wa qawaid. Ya, kalau saya sendiri hanya orang-orang rendahan yang hanya punya masalah-masalah sedikit, hanya punya kaidah-kaidah sedikit, hanya punya faidah-faidah sedikit. Wa amma anta, adapun engkau Ibn Nafis, fa indaka khazainul ulum. Wah, kamu itu gudangnya ilmu, bukan main-main. Antum itu gudangnya ilmu. Kalau saya mah hanya percikan ilmu gitu. Jadi seakan-akan seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Tasjil Ibn Nafis ba'd mabahith at-tib athna istihmamihi. Allahu Akbar. Beliau ini pengarang kitab ini, Abu Abdul Fattah Abu Ghuddah, itu menceritakan cerita aneh yang berkaitan dengan Ibnu Nafis. Jadi dari saking semangatnya Ibnu Nafis ini dalam menimba ilmu, nah diceritakan di sini bahwasanya ketika beliau itu mandi, ya, kemudian ada
ide-ide bagus yang masuk, beliau itu keluar lalu mencatatnya seketika, langsung segera beliau itu mencatat. Setelah beliau itu mencatat ilmu tersebut, beliau itu kembali lagi ke kamar mandi untuk menyempurnakan mandinya. Jadi ini merupakan kejadian yang aneh dari Ibnu Nafis ini ketika menimba ilmu. Coba kita perhatikan cerita ini. Tasjil Ibnu Nafis. Tasjil itu artinya mencatatnya. Ibnu Nafis itu pernah mencatat sebagian pembahasan kedokteran asna astihmamihi, ketika beliau itu lagi mandi gitu. Allahu Akbar. Wa qala akhar, sebagian ulama yang lain berkata, ini menceritakan cerita ini. Dakhala Syekh Alauddin marratan ilal hammam allati fi babiz zuhuma. Pernah suatu ketika Syekh Alauddin Ibnu Nafis itu pernah masuk ke satu kamar mandi allati fi babiz zuhuma, yang ada di bab zuhuma. Falamma kana fi ba'di taghsilihi, nah ketika beliau itu sedang mandi, kharaja ila maslakhil hammam, beliau itu keluar dari kamar mandi ke tempat ganti baju itu. Jadi kalau dulu itu kan ada tempat sebelum kamar mandi itu tempat ganti baju, tempat menaruh barang-barang di situ. Nah, jadi beliau itu keluar ke tempat tersebut, maudhi' naz'i thiyab wa khal'iha. Jadi maslah al-hammam ini adalah tempat untuk melepaskan baju dan memasang baju. Wastad'a bidawatin wa qalam wa waraq. Nah, ketika pas beliau itu keluar ke tempat yang tadi di luar kamar mandi, beliau itu minta untuk diberikan, untuk dikasih tinta dan bolpen dan juga kertas. Jadi beliau itu minta tinta, bolpen dan kertas, karena dulu itu bolpen dan tinta itu terpisah. Nah, kalau sekarang mah kan langsung gabung jadi satu. Nah, jadi beliau ketika keluar dari kamar mandi itu minta tinta, bolpen dan juga kertas. Lalu wa akhadha fi tasnifi maqalatin fin nabdi ila an anhaha. Lalu beliau ketika keluar itu menulis satu pembahasan dalam ilmu kedokteran, yaitu masalah denyutan itu. Kenapa ini kok berdenyut? Ini juga beliau bahas di situ ketika beliau itu keluar dari kamar mandi itu sampai beliau selesai menulisnya. Setelah beliau selesai menulisnya, thumma 'ada wa dakhala al-hammam wa kammala taghsilahu. Beliau itu balik lagi ke kamar mandi, ya, lalu masuk ke kamar mandi dan beliau itu menyempurnakan mandinya. Jadi mandi setengah tadinya, ya. Mungkin ada ide yang bagus, beliau itu keluar lalu menulisnya sampai selesai. Ya, setelah selesai kembali lagi. Allahu Akbar. Ini kesemangatan yang luar biasa. Kitab Qimatuz Zamani 'indal Ulama, kitab yang menceritakan kesemangatan para ulama saat menimba ilmu. Nah, kita sekarang dalam menceritakan cerita Ibnu Nafis dalam mencari ilmu. Jadi kemarin kita bahas tentang kesemangatan Imam Nawawi dalam mencari ilmu, kesemangatan Al-Imam Al-Hafidh Al-Munziri dalam mencari ilmu, sehingga mereka itu menjadi orang alim yang luar biasa. Jadi tujuan kita membaca kitab yang seperti ini itu tujuannya bukan untuk hanya hiburan saja, tapi mengambil ibrah atau pelajaran dari riwayat hidup ulama terdahulu, agar kita itu bisa mencontoh mereka dalam menimba ilmu, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang seperti mereka ataupun lebih baik dari mereka, insya Allah. Tapi ya harus semangatlah gitu. Wa kana dza muru'atin, dan Imam Ibnu Nafis ini sangat berwibawa, ya. Wa kana la yahjubu nafsahu 'anil ifadati lailan wala naharan, dan tidak pernah menghalangi seseorang untuk
mengambil faidah darinya. Jadi tidak pernah ada orang bertanya dilayani, baik itu waktu siang ataupun waktu malam. Wa kana yahduru majlisahu fi darihi jama'atun minal umara. Bahkan yang hadir di majelisnya Ibnu Nafis ini ketika beliau mengajar itu yang hadir ya, bukan orang-orang biasa, al-umara, para pemimpin ya. Yang hadir di majelis taklimnya Ibnu Nafis ini umara, para ulil amri, para pemerintah, orang yang memimpin gitu. Wa Muhadzab ad-Din Ibn Abi Hulaikah Raisul Atibba, dan juga yang hadir di majelisnya Ibnu Nafis ini adalah tokoh dalam ilmu kedokteran yang bernama Muhadzabuddin Ibn Abi Hulaikah wa Syarafuddin As-Saghir wa akabirul atibba, dan pembesar-pembesar para kedokteran. Wa yajlisun nasu ala tabaqatihim, dan orang itu akan duduk di samping beliau sesuai dengan keilmuan mereka. Jadi yang alim-alim itu ada di depan, yang alimnya itu lebih alim lagi ada di depannya lagi. Gitu. Jadi yang paling alim itu berhak ada di depannya Ibnu Nafis. Allahu akbar. Wa alaihi wa ala Imaduddin An-Nabulsi takharraja al-atibba bi Misr wal Qahirah. Dan dari Ibnu Nafis ini banyak sekali para dokter yang ada di Mesir dan Kairo itu mereka semua itu termasuk alumni ma'hadnya Ibnu Nafis, pondoknya Ibnu Nafis. Jadi kebanyakan para dokter yang ada di Mesir dan Kairo dulu itu kebanyakan alumni ma'hadnya Ibnu Nafis ini, pondoknya Ibnu Nafis ini. Allah wa kana qad ibtana fi hadaran. Nah, sehingga Imam Ibnu Nafis ini di Kairo sendiri itu membangun satu rumah wa farasaha birrukham. Lalu beliau itu memasang marmer di situ di rumahnya. Jadi lantainya itu pakai marmer. Hatta iwaniha, sampai ruangan besarnya pun ikut dilapisi dengan marmer. Allahu akbar. Alim kaya, Allahu akbar. Wa fi 'illatihi allati tufiya fiha, dan ini kita sudah nyampe di detik-detik terakhir kehidupan Ibnu Nafis sebelum beliau itu wafat. Asyara alaihi ba'du asdiqail atibba bitanawuli syai'in minal khamr. Nah, Imam Ibnu Nafis ini menderita satu penyakit yang mungkin sulit menemukan obatnya ya, sehingga teman-teman Ibnu Nafis ini, murid-murid Ibnu Nafis ini dari kedokteran menyarankan Ibnu Nafis untuk mengkonsumsi khamr atau minuman keras karena tidak ada lagi obatnya, mungkin seperti itu. Jadi Ibnu Nafis itu sakit dan mungkin tidak ada obat ya, tidak menemukan obat akan penyakit dari Ibnu Nafis ini, sehingga sebagian teman-teman beliau atau bahkan muridnya dari ilmu kedokteran yang lain menyarankan beliau untuk minum khamr agar sembuh gitu. Idh kanat illatu tunasibu ayyatadawa biha ala ma za'amu. Karena penyakit dari yang diderita oleh Ibnu Nafis ini sangat cocok untuk diobati menggunakan khamr seperti dugaan mereka, dugaan dokter-dokter yang lain ini. Lalu apa yang terjadi? Fa'aba ayyatanawala syai'an min dzalik. Akhirnya Ibnu Nafis ini tidak mau. Ya, Ibnu Nafis tidak mau minum khamr. Ya, karena dia ada penyakit yang beliau derita, beliau tidak ingin minum khamr ya, karena sesuai dengan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna al-khamru laisa dawa wa innama bal huwa da. Bahwasanya khamr itu bukan obat, melainkan khamr itu adalah penyakit, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau itu tidak mau, Ibnu Nafis itu tidak mau. Ya. Lalu beliau itu berkata,
La alqallahu ta'ala wa fi batini syai'un minal khamr. Saya tidak ingin mati dalam keadaan di dalam perut saya itu ada minuman keras. Saya tidak ingin menjumpai Allah Subhanahu wa taala sedangkan di dalam perut saya itu ada minuman keras. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Walam yakun mutazawwija. Ini yang bisa ya mungkin ini yang tidak bisa kita tiru nih. Walam yakun mutazawwija. Imam Ibnu Nafis ini tidak menikah, ya sama dengan Imam Nawawi kemarin. Jadi Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu tidak menikah, ya lebih mementingkan ilmu lah. Ya, beliau juga Imam Ibnu Nafis ini tidak menikah. Wa kafadarahu hadhihi. Lalu rumahnya yang megah tersebut diwakafkan. Wa kutubahu wa amwalahu, kitab-kitabnya, harta-hartanya semuanya diwakafkan pada siapa? Alal Bimarstan Al-Mansuri. Bimarstan Al-Mansuri ini maksudnya rumah sakit kalau sekarang. Jadi rumah dan semua kekayaan dari Ibnu Nafis itu beliau wakafkan semuanya untuk rumah sakit. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dalam ilmu kedokteran itu banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dari Ibnu Nafis. Waalaikumsalam. Amin. Ibnu Nafis Kashifud Daurah Ad-Damawiyah qabla 7 qurun. Ibnu Nafis Kashifud Daurah Ad-Damawiyah. Ibnu Nafis itu termasuk penemu pertama kali ilmu peredaran darah dalam ilmu kedokteran. Jadi pengungkap pertama kali ilmu peredaran darah, saluran darah, pembuluh darah, itu semuanya oleh Ibnu Nafis ditemukan pertama kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, beliau temukan sebelum 7 abad yang lalu. Allah. Wabil jumlati kana imaman aziman. Ya, alhasil dari semua yang bisa kita ambil dari Ibnu Nafis ini, beliau itu imaman aziman, adalah imam yang besar. Wa kana katsirun minal afadil yaqulun, banyak sekali para ulama mengatakan huwa Ibnu Sina ats-tsani. Allah. Ibnu Nafis ini adalah Ibnu Sina yang kedua. Intaha. Selesai ya. Wala tansa annabna Nafis huwa kashifud damrah ad-daurah ad-damawiyah fil badani. Dan jangan kamu lupa bahwasanya Ibnu Nafis adalah penemu pertama kali ilmu peredaran darah dalam ilmu kedokteran. Allah, beliau temukan mundu aktsari min 7 qurun, 7 abad yang lalu. Ini yang ngarang kitab ini ya. Kalau ngarang kitab sekarang disesuaikan. Dzalikal kashful azimul ha'il fi alamit tib, dalam ilmu kedokteran. Ini termasuk penemuan yang luar biasa. Ya, jadi sehingga Ibnu Nafis ini dijuluki Syekhul Atibba, gurunya para dokter. Ibnu Nafis ini dijuluki dengan Syekhul Atibba. Waqala Abdul Fattah Abu Ghudda, ini komentar dari yang ngarang kitab ini, kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Wa kana ma'a hadzal fadl 'azim wan nubugh al-bahir fi at-tibb wa ghayrihi yatawadha' fayasifu nafsahu fi ijazatihi lil mustafidin wal mutakharrijin minhu bismil mutatabbib. Allahu akbar. Dari semua keilmuan yang beliau miliki, itu beliau bukan langsung sombong ya. Bukan karena alim, Syekhul Atibba lalu dirinya itu merasa sombong, tidak. Jadi kata Abdul Fattah Abu Ghudda yang ngarang kitab ini, Ibnu Nafis ini ya tawadhu, ya rendah diri gitu, tawadhu. Fayasifu nafsahu, kemudian beliau itu, buktinya beliau itu mengatakan dirinya sendiri itu ketika beliau itu memberikan ijazah pada orang-orang yang mengambil faidah dari beliau dan para alumni dari beliau. Beliau bukan tabib katanya, mutatabbib, ya, tatabbab, ya, orang yang berusaha untuk jadi orang alim dalam ilmu kedokteran.
Jadi beliau seakan-akan mengatakan, oh saya ini masih belum menjadi dokter, ya. Tapi saya pura-pura jadi dokter. Allah. Padahal beliau itu imamun fitib. Beliau itu imam, pemimpin dalam kedokteran, wa imamul atibba, dan imamnya para dokter. Imam Ibnu Nafis ini imamnya para dokter. Jadi Ibnu Nafis ini unggul dalam ilmu kedokteran, ya. Dan keunggulan beliau dalam ilmu kedokteran ini tidak menafikan kealiman beliau dalam semua disiplin ilmu. Beliau itu seperti yang kita ceritakan tadi, alim dalam nahwu, alim dalam bahasa Arab, alim dalam ilmu fikih, alim fikih Syafi'i, ya. Jadi beliau itu bermadzhab Syafi'i, alim dalam usul fikih, ya, alim dalam hadis, alim dalam ilmu hadis. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi fi asrihi, di masa beliau itu imamul tibbi wal atibba, imam dalam ilmu kedokteran dan juga imamnya para dokter. Kama tarahu fi namudzaji min khattihil jamil, seperti yang antum tahu di sampel dari tulisan beliau yang itu dicetak fi tarjamatihi fi kitabi al-a'lam az-Zarqli. Bisa antum ketahui tulisan beliau di sini tidak dicantumkan tulisan beliau ketika menulis dalam ilmu kedokteran. Tapi kalau misalkan antum ingin tahu tulisan beliau, bisa antum cek di kitab Al-A'lam karangan Imam Az-Zarqli, ketika Imam Az-Zarqli ini menulis riwayat hidup dari Imam Ibnu Nafis. Sampai sini kita sudah selesai membaca cerita dari Al-Imam Ibnu Nafis. Nah, mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bacaan kitab ini, ya. Mungkin saya akhiri sampai